Saudara siap mendengar firman Tuhan? Haleluya. Nah, kalau Ibu Gembala yang berdiri agak lama ya, tapi saya rindu supaya kita tetap dalam hadirat Tuhan ya. Kata firman Tuhan, bangsa Israel dari pagi sampai sore berdiri cuma untuk mendengar firman Tuhan. Nggak ada kayak kita loncat-loncat memuji Tuhan ya. Nggak ada kayak kita ke toilet atau kemana ya. Mereka taat. Nah, saya juga bingung kok bisa sekuat itu ya. Padahal waktu zaman dulu sama waktu zaman sekarang itu sangat beda ya. Karena menurut saya hari ini saya cuman balas chatting handphone sampai Avril bilang, "Mah, lepas handphone, main sama Awi." Suka begitu dia saudara, "Mah, lepas handphone, main sama Awi." Cuman balas 3-4 orang, cuman balas orang ulang tahun di Facebook karena nggak enak kalau nggak diucapin ulang tahun orang deket. Nah itu, tahu-tahu udah doa siang, nggak ngapa-ngapain saudara ya. Cuma jalan sekali, jalan ke Doro, pulang tahu-tahu udah siang, udah sore ya. Cuman jalan keliling sebentar sudah sore saja. Waktu zaman dulu saudara ya, mungkin ada yang merasa ya 20 tahun yang lalu ya saudara ya, masih ada yang menangi kan, yang mengingat-ingat kayaknya waktu itu panjang sekali ya. Ini kita sudah jingle bells saja ya saudara ya. Apalagi musim corona, kayaknya cuma diam di dalam rumah lagi. Kalau di Manado saya suka bilang, pohon Natal mereka nggak ada lagi yang pernah dibuka saudara. Jadi di Manado pohon Natalnya cuma ditutupin sama plastik putih, cetek. Karena saking cepatnya waktu berlalu, baru mereka males baru dibuka dan pasang lagi. Jadi biarkan saja di depan rumah, tinggal dibungkus pakai ini. Jadi kalau saudara pulang ke Manado jangan heran kalau saudara lihat di depan rumah, di teras rumah, di dalam ruang tamu masih ada pohon Natal dibungkus-bungkus plastik. Karena mereka males lagi bukanya, cepat banget berlalunya ya. Nah, apalagi zaman dulu saudara, begitu panjang waktu itu, tapi mereka bisa berdiri dari pagi sampai sore mendengarkan suara Tuhan lewat Musa. Nah, kita ada firman Tuhan cuma paling lama 45 menit ya saudara ya. Nah, kita kalau kita tidak membiasakan diri, kesukaannya ialah firman Tuhan, pasti cuma setengah yang masuk. Kalau lagi ya 15 menit ke atas, tahu-tahu sudah mari bangkit berdiri, kita akhiri firman Tuhan ya. Ya biasa kan begitu ya. Nah itu namanya kita tidak tersentuh rohnya, hanya jiwanya waktu datang beribadah terbawa suasana, menyanyi. Saudara kalau tubuh kita, manusia itu kan punya tubuh, jiwa dan roh. Kalau jiwa ini bisa disentuh oleh apa saja yang benar-benar menyentuh ya. Seperti kalau kita dengar lagu berkumandang, lagu yang lama sekali, nostalgia ya kan. Apalagi kalau ada kenangan tertentu, tanpa sadar kita menitiskan air mata ya kan. Ingat ini, ingat orang tua, ingat. Itu namanya menyentuh jiwa. Nah itu juga yang banyak terjadi di gereja-gereja akhir zaman ini. Gereja-gereja besar, kenapa mereka fokusnya ke pelayanan altar itu bagus. Dan itu adalah penggenapan firman, yaitu mengembalikan pondok Daud, jangan sampai direbut oleh iblis. Jadi pondok Daud itu adalah di mana pujian penyembahan itu kita harus lebih dari orang dunia, bukan jingkrak-jingkrak kayak orang kesetanan seperti mereka. Enggak, kita harus bisa memberi yang terbaik, lebih baik dari mereka yang di luar sana. Tapi justru orang lebih nyaman dengan yang enak didengar doang, ya benar ya, itu cenderung manusia. Makanya di kota-kota besar, di gereja-gereja besar lainnya ada beberapa, tidak semua, yang memang fokus ke mimbar, pelayanan mimbar, karena jadinya masuk ke entertain. Saudara tahu entertain? Hiburan ya. Karena begitu penatnya mungkin di Jakarta, pergi jam 5 pagi, pulang jam 8, jam 10, penat sekali. Orang ke gereja masuk AC, kursi empuk, terus wah pujian penyembahannya mantap, menyentuh sekali. Orang udah capek, jadi sebuah hiburan, hanya sebuah hiburan. Mereka menangis terseduh-seduh saat pujian penyembahan. Waktu Tuhan, haleluya,
mereka mulai lesu, mulai lemes, tidur nyenyak, ya. Itu namanya hanya menyentuh jiwa. Ada kepuasan tersendiri ketika kita mendengarkan lagu-lagu, entah itu pujian, penyembahan. Makanya firman Tuhan katakan harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena kalau kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kita akan connect dengan surga, kita akan connect dengan kuasa Tuhan, kita akan connect dengan tuntunan Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah perbuatannya, adalah kesukaannya ialah dengar firman Tuhan. Jadi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita disentuh oleh Roh Kudus, benar-benar roh kita dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan 1-2 jam pun nggak berasa, ya. Suka, senang, karena kita suka mendengar suara Tuhan. Amin. Ya, sudah sampai di situ saja pendahuluannya. Kita buka terus di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7b. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7b. Saya akan lanjut karena Bapak Gembala sudah hampir setiap minggu stay di sini. Jadi kami saling mengisi untuk tema masing-masing. Membangun manusia roh tetap sama, tapi saya masuk di dalam beribadah. Kita harus melatih diri, ya. Mari sama-sama baca untuk ayat untuk bagian B-nya saja. Dari latihlah dirimu beribadah. 2-3. Latihlah dirimu beribadah. Silahkan duduk, saudara yang kekasih. Kita sudah belajar bahwa ibadah itu apa, saudara? Kalau ya benar, ibadah soal yang utama. Kalau di beberapa gereja, hari Rabu itu dikhususkan menjadi PA, pelajaran Alkitab, ya, karena memang penting. Umat Tuhan, kata firman Tuhan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Makanya penting kita belajar firman Tuhan, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena kalau hanya sekedar pengetahuan, benar-benar binasa. Karena jadi orang Farisi, mau belajar firman sebagai tameng, mau belajar firman sebagai alat untuk menyerang. Nah, itu dia orang Farisi. Jadi kita sudah belajar bahwa ibadah itu apa, saudara? Saya bahas hampir 2 bulan. Ibadah itu adalah sama Tuhan. Ya benar. Berbakti. Soal utama. Tapi kenapa menjadi soal utama? Karena menerima janji-janji dari Allah. Itu adalah bagian dalam ibadah. Kenapa ibadah menjadi soal yang utama? Apa karena hanya menerima berkat? Hah? Untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Itu pada ini sambil berjalannya di dalamnya. Kenapa kita harus beribadah? Wah, memang harus diulang-ulang, saudara. Saya rasa saya ulang-ulangnya berkali-kali. Ibadah adalah idenya Allah, konsepnya Allah, acaranya Allah. Ibadah itu adalah Allah sendiri yang bentuk, yang bikin, ya. Konsep itu adalah rancangan ide. Saya selalu kasih contoh, Ibu Bupati bikin acara di sini, orang nggak pengen ikut jadi ikut karena yang bikin Ibu Bupati. Lah ini yang bikin acara ini, yang punya rancangan ini adalah Allah Tuhan. Makanya kita wajib beribadah, penting. Makanya di dalam Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus, kenapa dibilang harus?
karena memang ada jam ibadah. Ibadah itu adalah rencana besar Allah buat umat manusia untuk supaya saudara ini memang adalah untuk sampai kepada harus itu ada. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa ibadah adalah konsep Allah untuk menjadikan atau mendatangkan kerajaan Allah, menjadikan di bumi seperti di sorga. Amin, saudara. Saudara bisa nyanyi di rumah, saudara bisa nyanyi di dalam toilet. Tapi kalau saudara jingkrak sedikit di dalam toilet, kepleset saudara ya. Kalau saudara jingkrak nyanyi di toko, pecah itu barang elektroniknya. Tapi di sini saudara bisa menari bagi Tuhan. Amin. Kenapa harus ke gereja? Karena konsep ibadah yang Tuhan rancangkan adalah di mana sekelumpulan orang banyak berkumpul, bangsa Israel yang ribuan orang Tuhan kumpulkan untuk bisa memuji beribadah kepada Tuhan. Amin. Terus bagaimana dengan mezbah keluarga? Itu adalah cara Tuhan atau di dalam ibadah yang namanya kita mendekatkan atau mempererat, memperintim hubungan pribadi kita dengan Allah. Amin. Sudah mulai mengerti sekarang ya. Jadi tidak cukup saudara untuk mezbah keluarga, karena mezbah keluarga itu adanya di zaman bapak-bapak leluhur, Bapak Abraham, Bapak Ishak, Yakub. Mulai dari situ menjadi bangsa yang besar, Yusuf dan keturunannya. Ya, itu hubungan pribadi kita dengan Allah. Kalau ada orang bilang sudah cukup, kami sudah berhubungan pribadi dengan Tuhan, sudah cukup saya ada mezbah keluarga, nggak perlu ke gereja. Saudara, apa itu salah? Salah. Kalau Pak Ketua bisa bilang salah, alasannya apa? Semoga sepakat dengan saya. Karena tidak menurut konsep dari Allah. Luar biasa. Ternyata sudah mulai connect nih. Tapi lebih tepatnya lagi saudara, kalau orang terlalu eksklusif, saudara, orang terlalu eksklusif tandanya orang yang tidak mau di pinter ya. Jadi kalau orang bilang saya dekat sama Tuhan, ngomongnya firman Tuhan setiap hari, tapi kalau tidak suka beribadah, tong kosong berbunyi nyaring. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Jadi kalau saudara ada teman sahabat yang berkata saya rajin mezbah keluarga tapi tidak perlu ibadah, katakan itu bisa apa gimana ya, seperti ini. Saya mau kasih contoh tapi terlalu dalam, nanti sambil berjalan. Jadi intinya mezbah keluarga itu penting, tapi lahirnya mezbah keluarga adalah ketika kita sudah beribadah kepada Tuhan ya. Karena disinilah kita dilatih, diajar, dididik oleh firman Tuhan. Sekarang saya mau tanya, zaman Bapak Abraham, Tuhan datang, "Weh Abraham, aku akan memberkati rotimu, aku akan membuat engkau banyak umatmu, anakmu." Terus Pak Timo zaman sekarang ngomong ke Ibu Lisa, "Tadi malam saya dengar suara Tuhan bilang, Pak Timo, saya akan dikasih toko 3, nggak usah ke gereja. Saya sudah cukup beribadah dengan keluarga mezbah keluarga. Saya sudah dengar suara Tuhan." Saya tanya, Tante Lisa percaya nggak? Percaya? Dasarnya apa Tante Lisa percaya? Itu kan kata Pak Timo. Jangankan Pak Timo, saya sendiri nggak berani ngomong zaman sekarang kan. Saya coba bilang, saudara, atau nggak usah lah, ada pendeta datang khotbah, saudara yang kekasih, tenang, saya sedang mendengar suara Tuhan. Iya kan saudara? Berapa banyak orang yang percaya kalau dia ngomong begitu di sini? Saya tanya, pasti orang akan berpikir latar belakangnya, apalagi kalau sudah kenal, iya kan? Itu pertama.
apalagi tetangga, tiap hari lihat tingkah lakunya, terus ngomong, saya dengar suara Tuhan, Tuhan bilang begini dan begitu. Zaman sekarang untuk bisa Tuhan berbicara secara langsung hanya benar-benar orang pilihan yang bisa hidup kudus dengan luar biasa, baik menjaga mata, telinga, dan lain sebagainya. Ya saudara ya, benar ya. Jadi mengerti perbedaannya. Jadi ketika ada orang eksklusif bilang tidak perlu ibadah, sudah cukup dengan mesbah keluarga, hati-hati justru ya. Takutnya menafsirkan firman Tuhan menurut kebenaran diri sendiri. Kan sekarang sudah banyak YouTube, kan sekarang sudah banyak yang namanya Mbah Google. Kalau nggak ngerti tinggal tanya. Saudara, saya mau kasih tahu, orang yang taat pasti mendengar suara Tuhan, dan orang yang mendengar suara Tuhan pasti taat kepada Tuhan. Amin. Kalau dia sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, pasti Tuhan perintahkan dia beribadah. Amin. Haleluya. Coba cari firman Tuhan, kecuali dalam keadaan seperti kemarin pemerintah katakan tidak boleh ibadah, iya kan? Kita nurut, itu pun kita bergumul, berusaha, berjuang, mencari celah supaya kita beribadah, karena kita tahu panggilan kita untuk beribadah. Waktu gereja mula-mula, ketika mereka hanya beribadah dari rumah ke rumah, karena mereka tidak bisa lagi beribadah di rumah Tuhan, karena mereka dikejar, mereka dibunuh, mereka dianiaya. Mereka mencari celah bagaimana caranya mereka untuk tetap beribadah. Tapi itu adalah cara Tuhan untuk memperlebarkan kerajaan Allah ya. Dari mereka tersebarlah gereja-gereja. Amin. Mereka membawa berita Injil keselamatan kemana-mana. Haleluya. Itu cara Tuhan. Tapi selama masih ada ibadah atau ada kesempatan untuk kita beribadah, kita harus beribadah. Kenapa? Tadi sudah dikatakan, karena kerajaan Allah bisa dihadirkan di tengah-tengah kita seperti malam hari ini. Amin. Kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Saudara percaya? Amen. Saudara percaya? Yang hadir raja di atas segala raja. Amin. Tahu di mana bukan saya adalah kerajaan Allah ada di sini? Saudara nggak yakin saudara anggota keluarga kerajaan Allah? Jelas firman Tuhan katakan, kita menerima kerajaan tak tergoncangkan. Saudara yakin saudara salah satunya di dalamnya? Amin. Berarti kita, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita sedang dalam hadirat Tuhan. Dan disinilah terjadi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Yang kedua, konsep Allah supaya manusia itu tahu diri lewat ibadah. Kenapa harus tahu diri? Karena ibadah itu lahir dari belas kasihan Tuhan. Saya sudah jelaskan ya. Ibadah itu lahir. Coba Noki buka di dalam Keluaran 2 ayat 24. Mau gak mau saya harus bahas kembali untuk merefresh saudara. Tapi ternyata memang harus ya saudara. Karena apa? Kalau saudara dengar memang benar, 2-3 kali didengar pasti akan lebih mantap ya. Keluaran pasal 2 ayat 24. Kalau ada yang sudah dapat langsung saja baca, tapi kalau saya yang sudah dapat saya akan baca. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Pasal 3 ayat 7 dan 12 di sana dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, yaitu ya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun, perhatikan, Allah sendiri telah turun melalui Musa untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Nah saudara, di dalam ayat 12 lalu berfirman
Firmanlah Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau, katanya kepada Musa, inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah. Ini adalah kata pertama beribadah di dalam Alkitab. Ini konsep Allah, mulainya idenya muncul dari belas kasihan. Karena Tuhan kasihan sama bangsa Israel, ditekan 430 tahun menjadi budak di Mesir, dan mereka berseru meraung-raung, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan sendiri datang menolong mereka. Makanya hamba Tuhan senior sering katakan, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah bayangan dari kedatangan Yesus Kristus. Aku sendiri, Yesus turun ke dunia menolong, menebus umat manusia, ya. Mereka ditebus. Nah, masuk ke yang kedua. Konsep Allah adalah supaya kita beribadah, mengabdi kepada Tuhan. Oh, masih banyak. Jadi saya sudah melompat. Jadi karena saya sudah singgung tentang bagaimana penebusan. Jadi hamba Tuhan senior selalu mengatakan bahwa Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu seperti penebusan Yesus. Yesus turun ke dunia ketika diselamatkan, ditebus dari Israel dari perbudakan. Mesir berbicara tentang dunia ini, berbicara tentang perbudakan, anak-anak Tuhan diperbudak oleh dunia ini, ditebus oleh darah Yesus. Mereka melauti laut Kolsum, laut merah. Itu berbicara tentang baptisan air. Mereka dibawa ke padang gurun untuk diuji. Begitu juga dengan Yesus ketika dia selesai dibaptis, dia dibawa ke padang gurun. Kalau dulu bangsa Israel 40 tahun, Yesus cuma 40 hari 40 malam. Karena itu hanya bayangan, ya, mengulang kembali. Jadi jangan saudara pikir, makanya firman Tuhan katakan, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bukan untuk meniadakan, menghapus jejak dari perjanjian lama, tetapi justru menggenapinya. Setiap firman di dalam Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu, semua adalah berkaitan erat dengan perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi. Saudara, jadi saudara harus perhatikan di mana bahwa konsep ibadah itu dari awal Tuhan pakai untuk di mana supaya manusia itu tahu diri bahwa hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita. Saya baca sekali lagi, konsep tentang ibadah itu adalah supaya lewat ibadah kita bisa merealisasikan pengabdian kita kepada Allah, yaitu Keluaran 23 ayat 25. Ibadah adalah pengabdian, dan yang tadi ibadah adalah penebusan. Jadi kenapa setelah penebusan ada Keluaran 23 ayat 25 disuruh harus beribadah? Karena saya sudah katakan, saudara tahu tebus itu apa? Saya sudah jelaskan dulu ya. Orang kalau mau nebus, kalau orang kasih di pegadaian, saudara, saya yang gadaikan, terus saya nggak bisa bayar, saya minta tolong Ciwena, saya punya ini barang di pegadaian nggak bisa tebus, kamu aja yang tebus ya Ciwena ya, itu jadi milik kamu. Oke, Ciwena tebus, itu jadi milik Ciwena. Jadi barang tersebut jadi milik yang menebus. Kita juga sama, Tuhan sudah menebus kita, jadi kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Kita ini lah, kan kita menciptaan Tuhan, buatan tangan manusia, kita milik Tuhan. Saudara jangan lupa, manusia jatuh ke dalam dosa, secara sadar menyerahkan yang harusnya milik Allah, diserahkan kepada dunia ini. Jadi kita diperbudak oleh dunia ini, oleh keinginannya, dan tujuannya supaya iblis banyak teman di neraka. Nah, Tuhan oleh belas kasihannya melalui Yesus Kristus turun ke dunia ini menebus kita, seperti Mesir ditebus lewat Musa, ditebus dari perbudakan menjadi milik Allah. Sekali kita menjadi milik Allah, berarti kita harus tunduk pada otoritas Allah, karena kita milik Allah. Makanya dari awal bangsa Israel sampai
tidak perlu khawatir. Kenapa? Ketika lapar, bangsa Israel tinggal berseru, diberikan yang mana. Amin. Ketika ingin daging pun bisa request minta daging, Tuhan kirim burung puyuh sampai mati kekenyangan. Luar biasa nggak? Minta air pahit sedikit, minta yang manis, Tuhan kirim. Hebat nggak? Saudara, jangan pikir itu cuma cerita fiktif, cuma cerita itu kan cuma cerita Alkitab. Itu kita bisa menikmati saat sekarang ini kalau kita benar-benar menjadikan kita ini adalah milik Allah. Amin. Ikuti rule firman Tuhan. Tuhan bilang A, B, B, kiri, kiri, kanan, kanan. Kenapa? Karena ibadah itu adalah bukti penyertaan Allah kepada kita. Saudara nggak percaya? Buka di dalam Keluaran 40. Keluaran 40. Saudara, Keluaran 40 ayatnya yang terakhir, saudara harus perhatikan di sana. Lalu awan itu menutupi kemah dan kemuliaan Tuhan menutupi kemah apa itu kemah suci, saudara? Kemah suci itu apa? Tempat Israel beribadah. Kalau sekarang berarti gereja, ya. Di sana kita lanjut. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Awan itu hinggap di mana, saudara? Di dalam kemah suci, di atas kemah suci. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Ganti itu dengan gereja. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dan setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai awan itu naik. Sebab awan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Di mana penyertaan Tuhan, saudara? Iya, tahu, siang malam. Waktu siang ada tiang awan, waktu malam ada tiang api. Itu penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Ada di mana penyertaan itu? Di gereja. Jadi saudara, di kemah suci. Jadi disinilah tempat atau Tuhan merealisasikan janjinya, kita akan disertai oleh Tuhan kalau kita rajin beribadah. Amin. Makanya harus sebelum pasal 40 firman Tuhan ini sudah melewati pasal 23 ayat 25. Kamu harus beribadah, bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita sendiri, supaya penyertaan Tuhan tetap untuk kita. Disinilah kita dididik. Kamu jalan-jalan, kamu berhenti, kamu berhenti, kamu ke kanan, kamu ke kanan, kamu ke kiri, kamu ke kiri. Amin, saudara. Disinilah kita mendengar suara Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dibangun di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, saudara. Sekarang saudara mulai terbuka, ya. Itu kan perjanjian lama, saudara. Petrus dan beberapa rasul-rasul ketika mereka dibawa ke mahkamah agama, yang mereka beritakan sebelum kematian Yesus, yang mereka beritakan adalah kisah-kisah penebusan kedahsyatan Tuhan di perjanjian lama. Amin. Baca firman supaya saudara tahu. Yang mereka beritakan Injil, yang mereka beritakan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tentang kebenaran ada Allah yang hidup dalam penyertaan kepada bangsa Israel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, masih sedikit lagi, ya. Masih bertahan, ya saudara. Kalau sudah tidak kuat angkat tangan, ya. Saudara, mari kita lihat. Jadi, kalau mau disertai Tuhan, rajin ibadah. Ibadah adalah konsep Allah. Nah, kita masuk ke poin keempat. Untuk menjadikan kita sama seperti Allah. Dahsyat. Amin, saudara. Hebat nggak? Siapa yang mau jadi sama seperti Allah? Ya, bukan berarti kita mau sama seperti Allah dalam kedaulatannya, terus semena-mena. Makanya kita suka bilang, untung saya bukan Tuhan. Ya, kalau Tuhan saya udah sentil, makanya nggak jadi Tuhan, karena bahaya, ya. Hanya ada satu Tuhan. Sekali lagi,
Ibadah adalah konsep Allah untuk menjadikan kita sama seperti Allah, serupa dengan gambar Allah, agar kita menjadi anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Di sana dikatakan bahwa kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ibrani 12 ayat 28 dan Yakobus 2 ayat 5, bahwa kita menerima kerajaan tak tergoncang. Kita itu ada di dalamnya. Dan inilah konsep Allah tentang ibadah, supaya kita benar-benar dilatih menjadi ahli waris kerajaan Allah, ada di dalamnya, serupa dengan gambarnya Tuhan. Saudara, Matius 6, saudara mau menjadi warga kerajaan Allah? Semua mau ya saudara ya? Percaya ya saudara ya? Kita sudah ditebus, tujuannya adalah supaya kita menjadi warga kerajaan Allah. Matius 6 ayat 10, saudara sudah ada yang hafal? Matius 6 ayat 10. Ya, coba dibacakan dari awal. Matius pasal 6 ayat 10. Matius pasal 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya mau bertanya, apa kehendak Tuhan di bumi seperti di surga? Kita belajar sama-sama ya saudara. Saya sedang sariawan saudara, jadi saudara jangan perhatikan mulut saya mencong kiri mencong kanan. Ya saudara ya. Apa kehendak Tuhan di bumi seperti di surga? Iya benar. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Tadi saya sudah singgung. Di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah adalah kebenaran. Bapak Gembala sudah jelaskan ya. Kerajaan Allah itu adalah sama dengan kebenaran, ya. Dan kebenaran itu adalah tidak ada kebohongan. Itu benar ya, Bapak Gembala sudah sampaikan kemarin. Kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ya saudara, kita bisa baca di dalam Roma 14 ayat 17, karena kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita. Kenapa di sana dikatakan sukacita oleh Roh Kudus? Kenapa tidak berhenti sampai di sukacita? Hanya di Roh Kudus. Sukacita harus ada di belakangnya, harus ditambahin Roh Kudus. Karena dunia juga bisa mendatangkan sukacita ya. Jadi namun kalau sukacita yang dilakukan oleh Roh Kudus itu kekal ya, tidak sementara. Amin. Haleluya. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa kehendak Allah itu? Sudah ada yang bisa jawab? Apa kehendak Allah? Ya, tadi saya sudah bilang. Tuhan mau kehendaknya adalah supaya kita benar-benar serupa dengan Allah. Amin. Haleluya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Nah, nanti kita lanjut lagi, tapi kita masuk ke perikop ini. Kejadian pasal 1 ayat 26. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita, garis besar kita, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maju ke 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ditegaskan lagi, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah dan lain sebagainya. Saudara, jadi yang Tuhan mau apa saudara? Gambar diri yang rusak, gambar Allah yang dirusak oleh iblis, kita bisa miliki kembali. Amin. Kita menjadi serupa dengan Allah. Kata Bapak Gembala, kalau di dunia kita hidupnya seperti di neraka, jangan pernah berharap bisa masuk surga. Amin. Saudara melatih diri untuk hidup di neraka
Benar nggak saudara? Makanya lewat ibadah menjadi konsep Allah, supaya gambar Allah benar-benar wujud gambar Allah ada di dalam kita. Kita menjadi sama seperti Allah. Sama seperti Allah apa? Ada di surga. Amin. Menjadi warga kerajaan Allah, bersama-sama dengan Allah di sana. Haleluya. Sudah sepaham dengan saya? Makanya di ibadah ini kita dijadikan sama seperti Allah, hidup dalam kerajaan Allah, diatur, dididik oleh Allah supaya kita terbiasa dengan perkara-perkara surga. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara percaya itu? Amin. Ada damai sejahtera, ada sukacita dari Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Amin. Kita perhatikan. Balik ke ayat 26. Saudara, ini yang Tuhan maksud. Mari baiklah kita. Saudara, kita di sini berarti menunjukkan satu orang atau banyak orang? Dua, tiga orang. Ya, berarti lebih dari satu orang. Saudara percaya itu? Siapa itu yang 3 orang itu? Siapa saudara? Tritunggal. Puji Tuhan. Tritunggal, Allah Tritunggal. Loh, kok Allah ada 3? 3 serangkai, satu Allah, tapi 3 pribadi yang benar-benar memiliki fungsi masing-masing, tapi tetap satu Allah. Saudara harus bisa baca di dalam. Saya akan buka kepada saudara. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu. Kata firman Tuhan. Di dalam Yesaya 45 ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada Allah tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Jadi Tuhan hanya satu ya saudara. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. 1 Korintus 8 ayat 4. Dan Matius 28 ayat 19 di sana dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi mereka adalah satu. Dan yang terakhir supaya lebih mempertegas saudara bahwa Tuhan itu satu, di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, tapi fungsinya berbeda, tapi satu Allah. Amin. Haleluya. Sekarang saya mau tanya, yang ada Bapa, ada Anak, saya bilang Roh Kudus ini adalah memenuhi tugas seorang ibu. Saudara sepakat sama saya? Saudara coba kita bandingkan ya, supaya saudara nggak bingung. Wah, ajaran sesat nih ibu gembala. Nih ya, saya sudah tulis Roh Kudus di sini, saudara. Kita lihat ya, Kejadian 2 ayat 18. Noki bisa tampilkan Kejadian 2 ayat 18. Tolong dibaca, sudah. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Siapa yang dimaksud? Hawa. Sekarang kita bandingkan dengan Matius 1 ayat 18. Belum. Kita bandingkan dengan kita bandingkan dengan Yohanes 14. Saya kehilangan catatan, tapi dalam nama Yesus, Yohanes 14 yang berkata bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Siapa yang bisa dapat? Jadi saya berbicara tidak berdasarkan saya, tapi firman Tuhan. Yohanes 14 mungkin ya. Yohanes 14 ayat 16. Benar ya? Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Siapa? Roh Kudus. Satu fungsinya dengan Hawa. Saudara sepakat dengan saya malam hari ini, Alkitab yang bilang, jadi Roh Kudus mewakili seorang ibu. Ya, sekarang yang kedua, kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-1 ayat 18. Matius 1 ayat 18.
Matius 1 ayat 18 sudah dapat? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata, baca keras-keras, ia mengandung dari peran siapa yang mengandung, saudara? Peran siapa yang mengandung? Bapak-bapak yang perannya mengandung? Bukan, saya maksudnya peran seorang ibu ada di Roh Kudus. Ya benar ya? Yang mengandung adalah ibu. Jelas Alkitab katakan ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus penghibur, Roh Kudus penolong. Makanya Alkitab katakan kalau engkau mendukakan Roh Kudus, wah, bisa KO, saudara. Karena yang mendamaikan kita, yang menolong kita untuk bisa ke sana lagi sudah nggak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus cuma bisa mati sekali seumur hidup, nggak bisa dimatiin 2 kali untuk kita, ya. Firman Tuhan bilang penebusan itu cuma terjadi sekali, ya. Firman Tuhan Bapak Gembala minggu ini, kan. Jadi Roh Kudus inilah yang bisa menolong kita. Kalau kita berdosa, Dia tolong kita untuk luruskan kita. Kalau kita lagi capek gak pengen ke gereja, Roh Kudus yang berikan kekuatan. Kalau ibu-ibu disakiti sama bapak-bapak gak ada penolong, bahaya. Makanya anak-anak kalau sama ibu-ibu harus dengar-dengaran, ya. Kalau minta jajan ke bapak, ke papa lewat mama, kan. Hati-hati. Kalau kamu dukakan hati mamamu, sekalipun bapakmu kasih jajan, ditahan sama mama, iya kan? Orang Batak bilang begitu, ya. Jadi baik-baiklah sama mamamu, ya. Begitu dengan Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 Tritunggal ini menjadi apa, saudara? Yang saudara sering dengar, ada Bapa, ada Ibu, ada anak, ada Bapa, ada anak, dan ada Roh Kudus mengambil peran seorang ibu. Ini dibentuk menjadi apa, saudara? Luar biasa. Itulah yang Tuhan maksud. Marilah kita menjadikan mereka nih. Baca lagi di dalam kejadian tadi, supaya saudara mengerti. Oh, ternyata Tuhan itu luar biasa. Ayat 26. Perhatikan baik-baik. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang dimaksud apa, saudara? Supaya mereka sama dengan kita, hidup punya keluarga. Amin. Di sana ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan maju lebih dalam tentang ibadah. Nah, ini akan datang ke sini. Keluarga kerajaan Allah, ku cinta keluarga Tuhan. Saudara sering nyanyiin, tapi ngerti artinya? Kerajaan Allah itu ya seperti itu, keluarga. Amin. Di bumi seperti di surga, Tuhan masuk supaya kita sama seperti Allah. Kita harus benar-benar menjadi berperan sebagaimana mestinya. Bapak punya perannya sendiri, ibu punya perannya sendiri, anak punya perannya sendiri. Kalau tidak teratur, di kantor aja ada bendahara, ada ketua, ada direktur. Ya, Bapak direktur gak bisa ambil alih ibu bendahara, kacau kantornya, ya. Keluarga adalah lembaga terkecil yang dibentuk sendiri oleh tangan Tuhan. Amin. Konsep yang dilatih atau dibentuk sendiri oleh Tuhan. Dan saudara harus tahu, keluarga adalah lembaga tertua di dunia. Amin. Tuhan mau kembalikan kita seperti itu. Saudara masih bingung? Saya buka pelan-pelan pikiran saudara. Lagu bilang begini, keluargaku adalah surgaku. Saya mau nyanyi, saya nggak tahu liriknya gimana ya.
Keluargaku adalah surgaku. Ada lagunya itu loh, saudara. Saudara juga sama dengan saya, tidak hafal. Keluargaku, keluargaku adalah surgaku. Ya, surga itu di keluarga. Amin. Saudara, kulihat kemarin kan Bapak James, Ibu Esther sudah kasih tahu. Kulihat Kristus di wajahmu. Lihat Bapak sama melihat Allah. Amin. Di dalam keluarga Allah hadir. Amin. Karena konsepnya sama. Dan yang Tuhan maksud di bumi seperti di surga adalah keluarga. Amin. Dan keluarga itu akan menjadi keluarga yang besar, yaitu di dalam rumah Tuhan. Dari keluarga ini, saudara jangan berpikir bangsa Israel, makanya disebut dari Abraham, Ishak, Yakub menjadi Israel, bangsa yang besar. Itu bukan bangsa orang lain yang tidak bersaudara, ya saudara ya. Itu saudara selalu kalau berpikir bangsa Israel, saudara pikir itu dari orang Indonesia, campuran orang Amerika. Salah. Bangsa Israel, bangsa yang besar adalah bangsa dari 12 suku kakak beradik. Itulah keluarga. Amin. Kalau saudara nggak mengerti ini, rupa Allah di dalam dunia ini keluarga, saudara akan lebih sulit. Makanya gereja GMI Philadelphia Kedemuni itu sudah top markoto, karena konsepnya sama dengan Allah yang Tuhan mau. Ya, kita keluarga. Amin. Kita keluarga. Haleluya. Haleluya. Saudara mau jadi keluarga Allah? Realisasikan di dunia ini, di bumi seperti di surga. Keluarga yang ada kerajaan Allah di tengah-tengahnya. Ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Haleluya. Jadi kalau ada bapak di rumah yang ngomongnya nggak benar, kasih tahu istrinya, bilang, "Pak, saya nggak lihat Yesus di wajahmu," ya kan? "Pak, nggak serupa dengan Tuhan, nggak serupa dengan Bapa di surga." Kalau ada istri yang aneh-aneh di rumah, "Ma, mulutnya nggak serupa dengan Tuhan." Amin. Sampaikan ini kepada anak-anak kita. Makanya firman Tuhan bilang, satu orang bertobat dalam rumah, pasti satu keluarga diselamatkan. Karena memang konsep Allah ya keluarga. Tujuan Allah itu keluarga. Tuhan pertegas, diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan, diberkati, dikuduskan di dalam nama Yesus, dan disuruh beranak cucu. Inilah kita. Amin. Jangan sampai kita keluar dari rencana Allah yang besar. Amin. Kita keluarga di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi surga hadir di mana? Keluarga. Di keluarga. Jangan sampai di keluarga saudara hanya ada neraka ya. Jangan harap bisa ke surga kalau di rumah tangga yang sekarang saudara, iya, yang saudara alami neraka terus, gelap terus berharap ke surga. Nggak cocok ya. Ya, puji